Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di video ini kita bakal ngebahas salah satu konsep paling penting di dunia pemrograman Java, yaitu kelas dan juga objek. Jadi kalau kalian baru mulai belajar mengenai pemrograman berorientasi objek, ini adalah pondasi utamanya dan wajib banget buat kalian kuasai. Jadi di video ini kita bakal mempelajari tentang teori dasarnya, pengertian mengenai kelas dan objek, kemudian ada analogi sederhananya agar lebih mudah dimengerti mengenai kelas dan objek itu seperti apa, dan juga kita akan langsung praktek live coding lewat BlueJ. Jadi, yuk mari kita mulai. Sekarang kita akan membahas penjelasan konsep mengenai kelas dan juga objek. Untuk kelas itu sendiri adalah blueprint atau template untuk membuat objek. Jadi di dalam kelas ini kita bisa mendefinisikan atribut, data, dan juga metode atau perilaku. Contohnya, kalau kita ingin membuat banyak mahasiswa, kita cukup buat kelas mahasiswa satu kali. Dan dari kelas itu kita bisa membuat banyak objek mahasiswa dengan misalnya contohnya nama, NIM, dan mungkin jurusan. Kemudian setelah kelasnya itu jadi, kita bisa bikin banyak objek dari kelas itu. Misalnya mahasiswa bernama Andi, Budi, ataupun Citra, dan sebagainya macamnya. Jadi semuanya itu punya data masing-masing, tapi strukturnya sama. Untuk objek sendiri, objek itu adalah instance atau hasil nyata dari sebuah kelas. Jadi setiap objek ini memiliki data dan perilaku sesuai dengan kelasnya. Contohnya, kalau kelas mahasiswa itu blueprintnya, maka objeknya itu bisa mahasiswa bernama Dina dengan NIM-nya 12345 dan juga jurusan kedokteran. Sekarang kita membahas tentang analogi sederhananya agar kalian lebih mudah mengerti dan memahami mengenai apa itu sih objek dan juga kelas. Jadi di sini bayangkan kita itu punya kelas cetakan kue di sebuah pabrik kue. Jadi di dalam cetakan itu kita menentukan bentuknya, ukurannya, dan rasa dasarnya. Jadi setiap kali kita mencetak adonan, kita menghasilkan objek kue asli. Bisa 1, 2, ataupun 1000 kue. Jadi semuanya berasal dari kelas yang sama, yaitu kelas cetakan kue. Tapi bisa punya isian atau topping yang berbeda. Jadi itulah objek, yaitu hasil nyata dari kelas, tapi dengan datanya masing-masing. Di sini kelas cetakan kue akan menghasilkan objek 1, objek kue 2, objek kue 3 dengan isian atau topping yang berbeda-beda. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja untuk live coding untuk melihat bagaimana kelas dan objek dipakai atau digunakan. Di sini kita akan membuat sebuah kelas bernama mahasiswa. Jadi setelah membuat kelas, kita akan membuat objek dari kelas tersebut dan memanggil metodenya. Terdapat new class di sebelah kiri, kita klik, lalu kita bikin class name-nya, yaitu mahasiswa. Mahasiswa. Lalu klik kanan dan open editor. Nah, muncul seperti ini. Jadi kita buat dari awal. Pertama-tama buat terlebih dahulu, yaitu kita buat kelasnya, kita membuat public class mahasiswa, sesuaikan dengan nama dari kelasnya. Kemudian di sini kita membuat atributnya. Di sini saya membuat atributnya ada 3, yaitu ada nama, NPM, kemudian jurusan. Jadi di sini terdapat 3 buah atribut yang bertipe data string. Selanjutnya, kita akan menambahkan metode setter, yaitu kita membuat metode yang berfungsi untuk mengisi atau mengatur nilai dari masing-masing atribut tadi. Jadi metode ini disebut dengan setter. Pertama, kita ketikkan void set nama, string variabelnya, lalu nama sama dengan variabelnya.
Lalu lakukan sesuai dengan jumlah dari atributnya. Kita selesaikan dulu. PM perintahkan. Lalu kita lalu yang jurusan J kalian. Oke, lalu jurusan sama dengan N. J, maaf salah. Untuk langkah selanjutnya, kita menambahkan metode untuk menampilkan datanya. Jadi di sini kita menampilkan metode tampilkan data. Void tampilkan data. Yang digunakan untuk mencetak informasi mahasiswa nanti ke outputnya atau ke dalam layarnya. Kita ketikkan sistem out print, ini disesuaikan aja. Nah, di sini saya mau buat halo nama saya. Ini sesuaikan dengan nama dari atributnya. Nama. Oke. Nah, sama, kita copy aja. Kita sesuaikan. Sini kita ganti jadi npm. Terus npm. Lalu ini juga kita ubah aja jurusan Lalu kita compile. Jika terdapat kalimat di bawah yaitu class compile no syntax error, berarti tidak ada error dan program dapat dijalankan. Selanjutnya kita membuat kelas main untuk menjalankan program tersebut. Jadi setelah kelas mahasiswa selesai, kita buat kelas main. Sini kita klik lagi kelas main. Di sini kita akan membuat objek dari kelas mahasiswa. Kita akan mengisi datanya dan menampilkannya. Lagi. Jadi di sini itu public class main. Seperti ini. Lalu kita buat public static void dan nanti dapat memunculkan objek yang telah kita masuk. Sini kita membuat mahasiswa sesuaikan dengan nama kelasnya mahasiswa, kita buat tingkatannya sama dengan new mahasiswa. Seperti ini. Lalu kita buat mahasiswa 2. Di sini saya akan memasukkan dua objek mahasiswa, yaitu mahasiswa 1 dan mahasiswa 2. Sama dengan new mahasiswa juga. Kemudian kita mengisi data masing-masing mahasiswa menggunakan metode setter. Kita isi seperti ini. Mahasiswa 1, nama. Misalnya namanya adalah Rahadian. Kita bikin seperti ini. Kemudian mahasiswa 1
Sesuaikan dengan atribut yang telah kita buat tadi. Misalnya npm-nya gimana saya tambahkan terus buat lagi set jurusan. Ini kita buat jurusannya kedokteran. Seperti ini. Karena di sini objeknya ada dua, yaitu mahasiswa 1 dan mahasiswa 2. Di sini saya memasukkan objeknya juga 2. Isi datanya juga 2. Ini kita sesuaikan. Misalnya namanya Sari. NPM-nya kita buat 8. Dengan jurusan misalnya teknik sipil. Seperti ini. Lalu kita panggil metode tampilkan datanya agar dapat menampilkan informasi dari masing-masing mahasiswa yang telah kita isi datanya. Cara seperti ini, mahasiswa tampilkan data lalu mahasiswa 2 tampilkan data ini. Seperti ini. Kita compile. Di sini no syntax error, berarti program bisa dijalankan. Jadi biar enak. Oke, lalu kita klik kanan di class main. Kita pilih yang void main string ini. Kemudian kita ketikkan seperti ini, new string. Nah, lalu klik enter atau OK. Dan dia akan muncul output seperti ini. Halo, nama saya Rahadian, NPM, dan jurusan. Kemudian nama saya Sari, sesuai dengan objek yang telah saya masukkan atau saya inisialisasi, yaitu 2 objek, mahasiswa 1 dan mahasiswa 2. Nah, teman-teman, dari pembelajaran tadi bisa kita simpulkan bahwa kelas itu adalah template atau cetakan untuk membuat objek. Sedangkan objek itu adalah hasil nyata dari kelas yang mempunyai data dan perilakunya sendiri. Jadi dengan bikin satu kelas, kita bisa menghasilkan banyak objek yang masing-masing punya atribut dan metodenya sendiri. Keren banget kan? Jadi sekarang giliran kalian coba sendiri di BlueJ dan bikin kelas versi kalian, misalnya kelas dosen, hewan, ataupun buku, lalu beri mereka atribut dan metode masing-masing sesuai dengan fungsinya. Jadi kalian eksplorasi aja, coding itu seru kalau kita banyak coba dan ngulik sendiri. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, lalu kalau ada pertanyaan seputar materi yang tadi kita bahas, langsung aja ketik di kolom komentar di bawah ya. Dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan Java seru lainnya. Terima kasih!